Langkah kakinya pendek-pendek. Tatapan matanya sering ke arah depan. Jarang menunduk dan menengadah. Selalu tampak tersenyum. Egaliter dan dialogis. Tak menonjolkan diri sebagai tokoh-tokoh penting di organisasi massa Islam terbesar negeri ini. Itulah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf adalah Rais Am PBNU periode tahun 2015 sampai tahun 2020 sekaligus Ketua Umum MUI periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Dua posisi puncak yang dijabat secara sekaligus ini jarang dimiliki banyak orang. Ulama yang mendapatkan posisi yang sama sebelum Kiai Ma'ruf adalah Kiai Haji Masahal Mahfud, rahimahullah. Namun, dalam konteks NU, tak seperti para Rais Am PBNU sebelum-sebelumnya yang semuanya tinggal di daerah, Kiai Ma'ruf tinggal di jantung ibu kota negara, Jakarta. Karena itu, ia mudah diakses oleh media. Ia bisa diwawancara kapan saja. Terlebih beliau ngantor hampir tiap hari, Senin Selasa di kantor MUI, Rabu Kamis di kantor PBNU. Penting diketahui, Kiai Ma'ruf ini bukan tipe kiai yang suka berdiri di belakang sebagai penjaga gawang. Jika diperlukan, beliau tak ragu maju ke depan, memimpin serangan. Ini karena beliau mengerti arah mata angin. Hampir separuh usianya memang dihabiskan di dunia politik. Pernah menjadi anggota lembaga legislatif, dari tingkat bawah hingga pusat. Aktivitasnya di ranah politik praktis ini yang menyebabkan sebagian orang lupa bahwa Kiai Ma'ruf adalah seorang ahli fikih yang terampil. Para pelajar Islam belakangan tampaknya jarang mendengar noktah-noktah pemikiran keislamannya yang brilian. Padahal, hemat penulis, jika mau ditelusuri jejak akademiknya, Kiai Ma'ruf ini memiliki peran cukup signifikan dalam meletakkan fondasi pembaharuan pemikiran Islam terutama dalam NU. Dulu ketika NU diserang sebagai organisasi tempat berhimpunnya para mukallid, Kiai Ma'ruf bersama para koleganya seperti Kiai Sahal, Gus Dur, Gus Mus, Kiai Maimoen Zubair, Kiai Imron Hamzah, dan Kiai Wahid Zaini membuat sejumlah terobosan penting. Salah satunya adalah dibukanya pintu istinbat dan ilhaq dalam tubuh NU. Ini sudah dikukuhkan dalam keputusan Munas NU di Lampung, 21-25 Januari tahun 1992. Saat itu resistensi dari sejumlah kiai bermunculan. Menurut para kiai yang kontra, kerja istinbat dan ilhaq itu adalah kerja akademik para mujtahid seperti para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, atau sekurangnya para ulama mazhab setingkat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan menurut mereka, di NU hingga sekarang tak ada kiai yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Karena itu, tawaran istinbat dan ilhaq itu tak relevan bagi NU. Penolakan itu terus menggema, dari dulu bahkan hingga sekarang. Tapi tak ada langkah mundur dari Kiai Ma'ruf DKK. Sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian. Hingga pidatonya dalam Harlah NU ke-91 kemarin, Kiai Ma'ruf masih menegaskan posisi akademik yang sama, yaitu penampikannya pada tekstualisme dan kejumudan dalam berpikir. Mengutip Imam Al-Karafi, Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa stagnan pada bunyi harafiah teks Islam tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan hari ini. Al-Karafi berkata, Al-Jumud, alal mankulat dalalun fi al-din. Lebih bermasalah lagi, demikian Kiai Ma'ruf, adalah tekstualisme dalam memahami teks-teks keagamaan seperti dalam Kitab Kuning. Sejak awal 90-an hingga sekarang, Kiai Ma'ruf istiqomah berkampanye tentang pentingnya memahami Kitab Kuning secara kontekstual, yaitu usaha untuk memahami teks Kitab Kuning lengkap dengan memahami konteks ketika teks itu disusun oleh pengarangnya. Tak hanya itu, seperti umumnya para pembaharu Islam lain, Kiai Ma'ruf pun mengusung ide kemaslahatan. Sebuah adagium yang potensial menghambat pendaratan kemaslahatan dan menahan laju dinamisasi pemikiran Islam secara umum coba dimodifikasi oleh Kiai Ma'ruf. Adagium itu diantaranya berbunyi, Al-Muhafadah, Al-Qadim, Al-Solih wal-Ahzu bil Jadidil Aslah, memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kaidah ini sesungguhnya menuntut adanya keseimbangan antara merawat tradisi dan upaya inovasi. Namun, dalam implementasinya, bobot merawat tradisi lebih besar sehingga porsi untuk melakukan inovasi pemikiran kurang memadai. Dari segi substansi, kaidah itu tentu tak bermasalah. Bahkan sangat baik, namun, menurut Kiai Ma'ruf, kaidah itu perlu dilengkapi.
Kiai Ma'ruf menawarkan modifikasi kaidah itu demikian. Al-Muhafadah, Al-Qadim, Al-Solih wal Ahsubil Jadidil, Aslah wal Islah ila Mahuwal, Aslah Sumal, Aslah fal Aslah. Poinnya, menurut Kiai Ma'ruf, kemaslahatan itu harus selalu ditinjau ulang. Sebab, boleh jadi sesuatu dipandang maslahat hari ini, 2-3 tahun lagi sudah tidak maslahat lagi, tandas Kiai Ma'ruf. Karena itu, penelusuran pada ditemukannya puncak kemaslahatan adalah kerja akademik yang perlu terus-menerus dilakukan. Tapi, sebagaimana para pemikir Islam lain, Kiai Ma'ruf tak membuka aktivitas istinbat pada ranah ibadah. Urusan ibadah, beliau pasrah. Sementara di ranah muamalah termasuk siasah, Kiai Ma'ruf terus melakukan eksplorasi dan inovasi-inovasi pemikiran. Semoga sehat selalu, Kiai.